Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi seputar rekrutmen CSN tahun 2024 kepada rekan-rekan semua, karena baru saja kami mendapatkan informasi terkait dengan edaran Menpan RB berkaitan untuk rekrutmen CSN 2024 yang tentunya menjadi kabar baik bagi rekan-rekan honorer ataupun pelamar umum yang tidak lulus seleksi P3K 2023. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita melihat edaran berkaitan untuk rekrutmen CSN tahun 2024. Nah, ini dia suratnya tertanggal 21 Desember 2023 Bapak Ibu, suratnya ternyata. Nah, di sini perihal untuk usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Dan ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah. Dan untuk isinya sendiri di sini disampaikan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu tentang aparatur sipil negara, menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Jadi ini adalah salah satu isi dari pasal di dalam Undang-Undang ASN yang terbaru Bapak Ibu ya, yaitu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu pasal 66. Nah, di sini disampaikan lagi sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, kami mengharapkan saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN, di sini disampaikan ada beberapa poinnya Bapak Ibu yang cukup menjadi kabar baik tentunya bagi rekan-rekan honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2023, karena di sini disampaikan yaitu pengadaan ASN tahun 2024 ini terdiri yaitu P3K khusus bagi pelamar non-ASN dan CPNS bagi pelamar umum. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau memang ini nanti akan diterapkan untuk regulasi rekrutmen P3K-nya, untuk P3K khusus berarti hanya untuk P3K khusus ya Bapak Ibu yang diperuntukkan untuk honorer dan CPNS bagi pelamar umum. Nah, kemudian yang kedua, ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ini dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, poin yang ketiganya di sini disampaikan memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K, yaitu dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah. Nah, di sini untuk kualifikasi pendidikannya Bapak Ibu, yaitu paling rendah sekolah dasar atau SD atau sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 1 huruf A. Jadi untuk kualifikasi pendidikan SD pun akan dibuka Bapak Ibu. Nah, kemudian instansi pemerintah diharapkan ya untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Ini sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian yang kelima yaitu merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4 diharapkan ini sudah menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau dikenal istilahnya dengan SPTJM sesuai dengan format terlampir pada aplikasi informasi paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Nah, kemudian yang keenam, jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Jadi sudah ada Bapak Ibu surat untuk terkait untuk kebutuhan ya, jumlah kebutuhan, dan di sini kabar baiknya untuk P3K khusus ya, karena di tahun 2023 yang lalu
Untuk kategori pesertanya ada dua, ada kategori kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Nah, kalau di sini di surat ini disampaikan itu di poin 1A itu P3K khusus bagi pelamar non-ASN atau honorer. Jadi diperuntukkan untuk non-ASN. Dan tentunya ini merujuk ataupun landasannya berdasarkan pasal 66 tadi ya untuk yang honorer bahwasanya untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Tentunya kita berharap bagi rekan-rekan honorer yang sebelumnya mengikuti seleksi P3K 2023 yang berkode P Bapak Ibu ya, karena yang berkode P ini tidak lulus ataupun tidak lolos seleksi P3K 2023 sehingga memiliki kesempatan lagi bagi rekan-rekan untuk ya mengikuti tahapan seleksi di tahun 2024 ini dalam rekrutmen CSN 2024. Jadi persiapkan diri lagi Bapak Ibu, dan tentunya untuk regulasinya kita menunggu aturan dari Menpan RB biasanya dalam keputusan ataupun dalam peraturan Menpan RB berkaitan dengan mekanisme seleksinya yang akan kita tunggu bersama-sama dan akan tentunya disosialisasikan. Dan bagi rekan-rekan yang statusnya tidak lulus di tahun 2023 yang berkode PTL, kemudian TH, dan untuk yang teknis PR2, hanya PR2 tidak ada per L-nya ya, karena yang lulus itu hanya yang P per L atau PR2 per L. Jadi ini adalah kesempatan terbaik yang diberikan pemerintah lagi, karena di tahun 2024 itu resmi Bapak Ibu ya akan dibuka lagi rekrutmen ASN untuk di tahun ini. Nah, untuk mengenai jumlah kebutuhannya tentunya kita menunggu karena ini adalah surat terkait dengan usulan kebutuhan ASN tahun 2024 dan kita berharap nanti kuotanya semoga saja ya, semoga saja lebih besar dari tahun 2023 sehingga bisa mengakomodir ya, lebih banyak mengakomodir rekan-rekan honorer untuk menjadi ASN di tahun 2024 ini, karena semakin besar tentunya formasi yang tersedia di setiap instansi ataupun daerah membuka peluang juga yang besar bagi rekan-rekan yang mengikuti seleksi untuk menjadi ASN di tahun ini Bapak Ibu. Namun tentunya untuk regulasinya berkaca dari tahun 2023 itu menggunakan tes CAT BKN, jadi silakan rekan-rekan yang berkode P, PR2, TL, TH dan sebagainya tidak lolos untuk belajar lagi ya, membaca kembali, mempelajari soal-soal terkait dengan P3K teknisnya, seperti apa manajerial, sosiokulturalnya, dan juga wawancaranya. Karena hal tersebut tentunya akan membantu rekan-rekan semua yang menjadi cerminan ataupun pengalaman yang sudah diikuti tahun 2023 untuk dipelajari di tahun 2024 ini dalam mengikuti tahapan seleksinya nanti. Baik Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami berikan kepada rekan-rekan semua. Jika ada perkembangan informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CSN tahun 2024 akan kami sampaikan di channel ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.